Dibilang hoax, bohong, data saya sudah berikan, data Mbak mana gitu. Lebih aneh dan lucu bagi saya yang baca peraturan, setelah diumumkan 7 Januari 2026, Presiden mengeluarkan instruksi baru di bulan Maret nomor 2 tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan. Coba bayangkan, sudah diumumkan 7 Januari swasembada pangan, Presiden sendiri mengeluarkan instruksi percepatan swasembada pangan. Lah yang diumumkannya apa? Kok masih ada keinginan untuk mempercepat swasembada pangan? Dan ini waktunya belum sampai 1 tahun. Jadi wajar sebenarnya Pak Menteri Pertanian bisa pingsan ya, menurut keterangan beliau sendiri. Bagaimana Mbak bisa bilang saya bohong dengan data BPS sederhana yang Mbak pahami, bahwa sudah ada stok untuk menyatakan swasembada? Padahal ada berbagai penelitian yang mengatakan 2029 itu. Gini Bang Ferry, kami kan dasarnya untuk melaporkan Mas Ferry atas tindakan pidananya. Jadi kami, yang datang ke kami itu petani dan pedagang. Mereka merasa tersakiti hatinya di saat Bang Ferry menyatakan pemerintah bohong. Terima mentah-mentah informasi. Dia harus melakukan cross check. Bukan saja karena ada potensi bawahannya menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, bisa saja mereka silap sebagai manusia dan dia harus pastikan itu. Nah, Pak Presiden dalam banyak hal menurut saya bisa saja terlibat, bisa juga tidak melakukan cross check. Nah, ini dia sebagai pemimpin harus membenahi nih. Terlibat dalam apa nih? Dia mengabaikan karena dia tahu salah, dia ya udah dia terlibat aja. Abang lebih percaya beliau terlibat atau beliau dibohongin? Saya percaya kedua-duanya. Tergantung case ya. Ini unik loh. Ini belum 24 bulan loh Bang. Iya kan? Si Pak Prabowo nih. Tapi kok udah banyak orang yang teriakin Pak Prabowo mendingan turun. Nah ini sebetulnya seproblematik apa sih ini pemerintah Bang? Ya tentu kalau dilihat dari awal, orang akan selalu membandingkan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan. Tidak semua pemimpin yang gagal memenuhi janjinya diteriakin mundur sama orang. Karena orang tahu dia sudah berusaha. Versi BPS. Data asli versi BPS ya. Sebenarnya mudah menjelaskan soal data dari saya. Pertanyaannya data dari pemerintahnya yang mana yang detail? Data detail saya misalnya itu bisa di cross check dari Kementerian Pertanian misalnya di 2024. Kementerian Pertanian itu mengumumkan, nanti bisa dicari open source-nya. Bahkan ditulis oleh satu media, Kompas ya, judulnya soal swasembada pangan RI dan data OECD FAO. Di tulisan itu dijelaskan Kementan RI pada tahun 2024 mengumumkan bahwa swasembada pangan itu akan terjadi di 2029. Nah, ketika Presiden baru terpilih dan menyusun kabinet, menunjuk Pak Andi Amran Sulaiman untuk jadi menteri, pertanyaan pertama yang diminta kesanggupan kepada Pak Menteri Amran adalah, sanggupkah 4 tahun dari sekarang swasembada pangan? Dijawab Pak Andri Sulaiman, sanggup. Itu maknanya 2029, matching nih datanya. Tapi menurut Pak Andi Amran Sulaiman dalam sebuah podcast di sebuah televisi, yang juga open source, bisa dicari sekarang ucapan beliau, tiba-tiba Pak Prabowo berpidato bahwa swasembada harus dipenuhi 3 tahun. Pak Andi Amran bilang dia terkejut, lalu minta bertemu Presiden. Harapan beliau adalah Presiden mengubah sikap menjadi seperti di awal, yaitu 4 tahun. Ternyata menurut Pak Andi Amran Sulaiman ketika bertemu, Presiden menargetkan 1 tahun swasembada pangan dari 2025, yaitu 2026. Kata Pak Andi Amran, ya bisa sampai pingsan saya katanya mendengar 1 tahun itu. Nah ini datanya lebih menarik karena berdasarkan instruksi Presiden dan peraturan perundang-undangan. Satu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan beda pangan dan beras. Pangan itu komoditi
pangan kita tidak hanya beras. Dari perbedaan itu maka juga beda antara swasembada pangan dan swasembada beras. Dalam dialog itu Pak Menteri mengatakan begini, katanya karena kita konsumsi beras banyak, hampir 90% orang Indonesia konsumsi beras, maka swasembada beras harus dimaknai sebagai swasembada pangan, bertentangan dengan Undang-Undang 18. Lebih menarik adalah karena ini dipercepat ya dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Presiden mengeluarkan 2 instruksi, penjelasannya sebenarnya 3 kurang lebih sama. Instruksi Presiden nomor 2 2025 dan instruksi Presiden nomor 14 2025 yang dikeluarkan di antara pertengahan tahun 2025 hingga ujung tahun. Isinya adalah bicara bagaimana mempercepat dengan berbagai dukungan agar terjadi swasembada pangan. Yang terjadi kemudian dengan sangat cepat, belum sampai setahun, di awal Januari, 7 Januari 2026, hari Rabu, saya ingat, Presiden sudah mengumumkan swasembada pangan. Yang bagi saya, which is impossible ya, karena pangan terlalu banyak diimpor, terlalu cepat untuk dinyatakan swasembada pangan. Ferry Amsari ajak adu data dengan urusan istana dan permalukan utusan istana dan pelapor dirinya. Bagaimana jelaskan swasembada, bahkan juga urusan BOP yang terkesan Prabowo putuskan jalan sendiri tanpa konsul dengan DPR. Selanjutnya Ferry Amsari juga ajak kasusnya disidangkan agar ketahuan siapa yang salah kasus ini. Tampak juga pelapor yang terlalu mengada-ngada menjilat penguasa.